menjawab kita. Saya Teddy Firdaus Firman dengan NIM 240404500206. Dan saya Zuljalal Walikram dengan NIM 240404501014 sebagai narasumber. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan konsep negara hukum. Baik, Saudara Sul, menurut Saudara Sul, apa sih itu HAM? HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu, di mana dia mendapatkannya sejak lahir tanpa memandang ras. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap diri individu, yaitu untuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak tidak mendapatkan kekerasan. Nah, jadi HAM itu bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. HAM juga diakui secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Tapi HAM bukan sekedar sebagai dokumen resmi. HAM juga dalam kehidupan sehari-hari. HAM berarti memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan martabat, keadilan, dan rasa hormat yang sama, terlepas dari perbedaan di antara mereka. Nah, mengapa sih HAM itu penting dalam kehidupan? Karena hak asasi manusia adalah dasar dari kehidupan yang bermartabat. Nah, HAM juga melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Nah, sebagai contoh, tanpa HAM, perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan atau kelompok minoritas. Mereka akan terus mendapat diskriminasi. Namun, hak asasi manusia juga berarti tanggung jawab kita. Nah, jika kita ingin hak kita dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati hak orang lain. Nah, HAM juga bukan tentang hanya diri kita sendiri, tetapi tentang menciptakan masyarakat yang adil untuk kita semua. Baik, terus bagaimana sih tantangan HAM di dunia nyata? Nah, meskipun hak asasi manusia sudah diakui secara luas, pelanggaran HAM masih sering terjadi, seperti agama, ras, maupun gender. Contohnya itu, yang pertama, diskriminasi. Nah, banyak orang masih diperlakukan tidak adil karena agama, ras, ataupun gender mereka. Nah, yang kedua, ketimpangan hukum. Ada orang yang haknya dilanggar, tapi mereka tidak mendapatkan keadilan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Tidak semua orang tahu apa yang hak mereka atau bagaimana mendapatkan haknya. Di Indonesia juga beberapa isu tentang HAM yang menonjol, termasuk kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi anak, dan konflik agama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia masih sangat relevan dan membutuhkan peran aktif kita semua sebagai masyarakat. Baik, Saudara Sul, jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempelajari tentang HAM? Nah, yang pertama itu mari kita mempelajari banyak tentang HAM. Yang kedua, jangan diam ketika melihat ketidakadilan. Nah, yang ketiga, dukung mereka yang memperjuangkan haknya baik secara langsung maupun secara online. Nah, hak asasi manusia juga bukan hanya tentang melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep negara hukum. Nah, apa sih itu negara hukum menurut pendapat Saudara Sul? Negara hukum adalah konsep di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Nah, dalam negara hukum tidak ada yang
berada di atas hukum, baik itu rakyat maupun pemimpin tertinggi. Nah, ada dua jenis utama negara hukum. Yang pertama, negara hukum formil yang lebih menekankan aturan prosedural seperti sebagaimana hukum diterapkan. Nah, yang kedua, negara hukum material yang memperhatikan keadilan substansif, yaitu apakah hukum tersebut adil untuk semua orang. Nah, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan komitmen negara kita untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dari negara hukum menurut saudara? Nah, ada beberapa prinsip utama yang harus ada dalam negara hukum. Di antaranya yang pertama, kedaulatan hukum. Artinya hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi, bukan suatu kelompok. Nah, yang kedua, persamaan di depan hukum. Artinya semua orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama. Yang ketiga, peraturan hak asasi manusia, yaitu hukum harus melindungi hak dasar dari setiap manusia. Nah, yang keempat, perbedaan pembagian kekuasaan. Nah, hukum di negara hukum dibagi atas beberapa kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya sistem pengadilan harus independen sehingga keadilan benar-benar ditegakkan. Nah, prinsip-prinsip ini penting memastikan bahwa negara hukum berjalan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang merata. Ya baik, apa saja sih tantangan dalam negara hukum menurut Sul? Nah, menerapkan negara hukum tidak selalu mudah. Nah, ada berbagai tantangan yang dihadapi seperti pertama itu korupsi. Nah, jika pejabat pemerintah tidak patuh pada hukum, maka pejabat tersebut akan mudah untuk korupsi. Nah, yang kedua, ketimpangan akses keadilan. Nah, tidak semua orang memiliki akses sama terhadap layanan hukum, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kadang-kadang pemerintah atau hukum yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil. Nah, misalnya dalam kasus di Indonesia, kita masih melihat banyaknya kasus di mana hukum tidak ditegakkan secara adil. Nah, hal ini menjadi pengingat bahwa negara hukum memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dan lembaga peradilan. Nah, baik, konsep negara hukum adalah fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan negara hukum, kita memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, keadilan ditegakkan, dan hak asasi manusia dilindungi. Namun negara hukum hanya akan berfungsi dengan baik jika semua pihak termasuk kita sebagai warga negara berperan aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Baik, sekian dari kami. Semoga pembahasan podcast kami bisa bermanfaat bagi penonton, dan apabila terdapat kesalahan kata kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.